Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2 Al-Balad yang cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya hari ini? Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran dari rumah saja. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma wa rizukni fahma, amin. Ya, dengan berdoa semoga kita diberikan kelancaran dan pemahaman yang luar biasa hari ini ya. Kita harus paham apa yang kita pelajari hari ini. Makanya diperhatikan baik-baik, disimak baik-baik setiap detil dari apa yang Usida sampaikan di video. Oke, nah kali ini kita akan belajar tentang pecahan. Masih sama pecahan kayak minggu yang lalu, tapi kali ini kita lebih spesifik lagi, yaitu pecahan dari sebuah kumpulan. Kumpulan itu berarti dari beberapa benda jadi satu, namanya kumpulan. Nah, bendanya yang kayak gimana ya? Bendanya harusnya sama, harus sama besarnya, sama bentuknya ya. Oke, yang akan Usida sampaikan di awal adalah yang harusnya kita sudah selesaikan minggu lalu, tapi karena waktunya tidak sampai, kita selesaikan sekarang dulu. Nah, ini kita buka saja halaman 56. Nah, itu ya, kita ayo berlatih. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Nah, itu kita hitung apelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Berarti kumpulan buah apel tersebut ada 12 buah. Nomor 1, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah. Nah, itu nanti gambar apelnya dipisah jadi 2 persis ya. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Kalau ada pecahan tuh ingat-ingat kemarin pecahannya yang sudah kita pelajari, ada setengah, sepertiga, dan seperempat. Nah, kalau dari kumpulan ini kita jadikan 2, berarti pecahannya adalah pecahan setengah. Untuk membuatnya kita buat kotak dulu. Kotaknya kita bagi menjadi 2 sama besarnya dulu. Lalu kita masukkan apelnya separuh-separuh jadi ya. Setengah-setengah atau separuh-separuh itu berapa setiap kotaknya? Itu kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah titik-titik buah, berarti 6 buah. Ingat ya, setengahnya di sini adalah setengahnya dari kumpulan semua apel yang tadinya 12, berarti setengahnya 12 itu adalah 6. Ya, nomor 2, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 3 bagian. Berarti tadinya 12, kita jadikan 3 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah di gambar apel di bawah ini. Kalian perhatikan di bawah, gambar paling bawah itu, berarti itu apelnya sudah kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya ya. Tadinya 12 kita bagi menjadi 3 bagian yang sama besar, berarti setiap bagian dapatnya adalah 4 buah. Masing-masing bagian menyatakan pecahan sepertiga. Sepertiga dari kumpulan buah apel tersebut adalah 4 buah. Nomor 3, Siti membagi kumpulan buah apel tersebut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kita kotai dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel di bawah ini tuh. Kalian garis 4 buah kotak, jadi masing-masing bagian menyatakan pecahan seperempat ya. Ketika kita sudah membaginya menjadi 4 bagian yang sama besarnya, sama banyaknya, maka setiap bagian kita akan mendapatkan berapa buah apel? Seperempat dari kumpulan buah apel tersebut adalah 3 buah. Yuk, kita lanjut ke halaman 64 dan baca yang paling atas. Sudah langsung ke intinya ini ya. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Kalian perhatikan itu. Nah, dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar itu ya. Setengah itu yang kanan dan kiri tidak boleh besar sebelah. Yang sepertiga juga sama. Antara yang pinggir kiri, tengah dan kanan juga besarnya sama.
Begitu juga dengan seperempat itu, walaupun lingkaran itu bagiannya sama besarnya. Nah, kita perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikutnya. Ini pembagian yang sama besar dan pembagian yang tidak sama besar. Yang tidak sama besar itu namanya bukan pecahan setengah, walaupun dibagi dua, tapi besarnya tidak sama. Makanya yang disebut dengan pecahan setengah itu yang sebelah kanan itu pecahan setengah, karena pembagiannya sama besar. Semoga paham ya tadi penjelasannya. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Number 1. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Itu ada dua gambar bangun ya, sama besarnya sama bentuknya. Nah, banyak bangun di atas adalah titik-titik. Dua. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Karena satu bagian dari dua bagian yang sama besarnya kita sebut dengan setengah. Nomor 2, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Itu ada 3 bangun bintang yang sama besarnya juga, sama bangunnya ya. Banyak bangunan di atas adalah 3. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Nah, 1 dari 3 bagian yang sama besar disebut sepertiga atau 1/3. Nomor 3, perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Itu ada 4 bangun yang sama besarnya, sama bentuknya, yaitu bentuk segi 6 ya. Nah, itu karena 4, maka banyak bangun tersebut adalah 4. Bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan titik-titik. Gampang ya, 1 dari 4 bagian yang sama besarnya kita sebut dengan 1/4 atau 1/4. Next, kita ke halaman 66. Kalian diminta untuk ayo berlatih, yaitu pilihlah pecahan berikut sesuai gambarnya dengan memberi tanda centang. Nah, kalau setengah itu kita perhatikan, setengah itu bagiannya harus sama. 1 dibagi menjadi 2, tidak boleh besar 1, harus sama besarnya. Begitu juga dengan nomor sepertiga, 1/4 dan setengah lagi yang paling bawah. Kalian pilih gambar yang sama besarnya, tidak boleh besar 1 yang lainnya kecil-kecil, tidak boleh seperti itu ya. Tidak rasa kalian bisa kerjakan sendiri ini ya, gampang ini yang ini. Silakan kalian centangi sendiri mana yang termasuk pecahan setengah, sepertiga, 1/4 dan setengah lagi. Harus sama besarnya dan bentuknya. Halaman berikutnya masih sama, kita pilih yang pecahan sepertiga dan 1/4. Kita pilih yang besarnya dan bentuknya sama. Next, kita ke halaman 84. Ayo berlatih. Nyatakan banyak laki-laki atau perempuan dalam bentuk pecahan. Nomor 1. Pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki adalah titik-titik. Itu ada 2 anak, laki-laki dan perempuan. Berarti laki-lakinya adalah setengahnya dari semua kumpulan anak-anak ya. Berarti 1 dari 2 anak. Lah itu bentuknya nggak sama ya, tapi itu anak-anak, dua-duanya itu anak-anak. Jadi yang dimaksud di sini setengah itu yaitu 1 bagian dari 2 bagian anak-anak itu ya. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Itu ada 3 anak, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Anaknya ada 3. Pecahan yang menyatakan banyak perempuan adalah titik-titik. Berarti 1 dari 3 bagian kumpulan anak-anak ya. Kumpulannya ada, semuanya ada 3 anak. Lah yang perempuan tuh hanya 1, jadi 1/3 atau 1/3. Nomor 3 juga sama itu. Itu ada 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, semuanya ada 4 anak. Jadi pecahan yang menyatakan banyak anak laki-laki berarti 1 dari 4 bagian yang sama, berarti 1/4 atau 1/4. Pada halaman berikutnya kalian diminta untuk memasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai ini ya. Banyaknya siswa laki-laki pada kumpulan siswa berikut sesuai dengan nilai pecahan. Kalian nyatakan banyaknya anak-anak laki-laki pada suatu kumpulan. Itu nomor 1 itu 1 anak laki-laki dari 3 anak atau 3 siswa, berarti 1/3. Yang nomor 2 itu yang nomor tengah hanya ada 1 anak laki-laki dari 4 kumpulan anak-anak.
satu anak laki-laki dari sebuah kumpulan yang isinya 2 siswa, berarti 1/2 atau setengah. Halaman berikutnya kalian diminta untuk menyatakan nilai pecahan dari jumlah anak perempuan di sini. Nah, itu yang gambar atas sendiri itu hanya ada satu anak perempuan dari kumpulan 4 anak. Berarti 1/4. Yang gambar berikutnya ada satu anak perempuan dari sebuah kumpulan 2 anak. Ini berarti 1/2 atau setengah. Nah, gambar yang paling bawah itu hanya ada anak 1 perempuan dari sekumpulan 3 siswa atau 3 anak. Berarti 1 dari 3 berarti 1/3 atau 1/3. Next, halaman 97. Ayo berlatih, berilah tanda centang pada gambar yang benar. Ini tidak dicentang ya, ini gambar perintahnya salah. Ayah Siti nomor 1 memelihara burung, seekor jantan dan seekor betina. Banyak burung dalam sangkar, ada titik-titik. Ada berapa anak? Ada 2. Banyak burung jantan dapat dinyatakan dengan pecahan 1 dari 2, berarti pecahannya setengah. Nomor 2, ayam jantan, ayam betina, dan elang sedang berkumpul bersama. Banyak hewan tersebut adalah titik-titik. Ada berapa? 1, 2, 3 ya, 3. Banyak elang dapat dinyatakan sebagai pecahan titik-titik. Elangnya ada 1 dari 3 hewan atau satu kumpulan hewan yang jumlahnya 3, berarti 1/3 atau 1/3. Lanjut, nomor 3, ibu memiliki beberapa jarum. Banyak jarum di atas adalah titik-titik. Semua jarumnya ada 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Banyak jarum yang ada benang emasnya dapat dinyatakan sebagai pecahan titik-titik. Itu yang emas, itu yang nomor 3 itu ya. 1, 2, 3 itu emas. Berarti itu hanya ada 1 dari sekumpulan yang isinya ada 4 jarum. Berarti 1 dari 4. Kita nyatakan dengan pecahan 1/4 atau 1/4. Next, kalian diminta untuk memasangkan pecahan dan gambar yang sesuai. Nyatakan pecahan yang menyatakan banyaknya burung kuning dari kawanan burung berikut ini. Nah, yang kuning-kuning saja itu ya. Yang gambar paling atas itu ada 4 burung. Ada yang putih, hijau, biru, dan kuning. Yang kuning hanya ada 1 dari 4 kawanan. Dari sekumpulan itu hanya ada 1. Jadi 1/4. Yang gambar bawahnya ya, gambar nomor 2 itu yang kuning hanya ada 1 dari 2 burung. Langsung kita nyatakan kalau itu adalah 1/2 atau setengah. Nah, yang gambar berikutnya, gambar nomor 3 itu ada 5 burung dan warnanya oranye semua. Jadi tidak ada yang kuning, tidak usah dipakai. Terakhir ada 3 kawanan burung. 1 kuning dari 3 burung, berarti kita nyatakan 1/3 atau 1/3. Kita lanjut ke halaman 109 langsung saja. Nomor 1, kita tentukan nilai pecahan yang sesuai dengan gambarnya ya. Banyak piala yang ada di samping. Yang di samping ada titik-titik. Ada berapa pialanya anak-anak? Ada 3. Banyak piala, juara 1 dari seluruh piala menunjukkan pecahan 1/3. Ingat, kalau ini tidak harus ukurannya sama, tapi sama-sama piala yang dinyatakan dalam pecahan ya. Lanjut kita ke nomor 2, banyak benda di samping ada 2. Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan titik-titik. Sapunya hanya ada 1 dari 2 benda. Dari sekumpulan itu hanya ada 1 sapu, berarti kita nyatakan dengan pecahan 1/2 atau setengah. Nomor 3, banyak penghapus papan tulis di samping ada titik-titik. Ada 1, 2, 3, 4. Banyak penghapus warna merah dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan titik-titik. Pecahan ini ingat ya, pecahan itu per itu ya. Yang merah hanya ada 1 dari sekumpulan yang isinya 4 penghapus. Berarti kita nyatakan 1/4 atau 1/4 sama. Oke anak-anak, udah capek semuanya? Kalau sudah, kalian boleh istirahat dulu, tapi ingat,
kalian harus tetap sholat 5 waktu di awal waktu. Jangan menunda-nunda sholat. Jangan sering-sering kumpul-kumpul dengan orang banyak karena kita masih pandemi COVID-19 ya, masih ada COVID. Kalian berhati-hati, selalu cuci tangan sesering mungkin, terutama kalau mau makan ini ya. Sering-sering membaca buku pengetahuan, terutama untuk kalian yang masih belum lancar membaca, ayo berusaha. Oh ya, PR yang kemarin, ayo yang membaca Kiki dan Kiku. Nah ini masih Usida tunggu sampai sekarang, masih beberapa anak saja yang mengirimkan ke Usida. Silakan kalian yang belum mengirimkan tugas kemarin hari Senin, sesegera mungkin kumpulkan. Okay, that's all for today. Thank you so much for your nice attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.